dapat aman kondisi saat ini. Para pemotor. Kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Dan untuk itu saya meminta kepada Ibu Ika sebagai Kepala Dinas, ini panjangnya 5,3 km yang akan kita keruk, kita gali. Nanti volumenya biar disampaikan oleh Bu Ika detailnya, tetapi intinya adalah saya sudah memutuskan untuk penanganan pengerukan di pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi barusan mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta, sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur. Hai, apa kabar sahabat channel Hayalan Karyawan? Terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka atas musibah banjir di berbagai daerah, khususnya Jakarta. Tadi kita udah dengar yang Bapak Gubernur Pramono Anung sampaikan. Beliau sampai tidak bisa tidur loh mikirin warganya. Kalau kalian gimana? Susah tidur kenapa? Saya sih salut dengan kinerja pemerintah Prof Jakarta yang terus melakukan upaya agar banjir tidak terus bertambah parah. Tapi satu yang disayangkan, kenapa mesti bergerak ketika udah terjadi? Kemarin-kemarin pada kemana? Kayaknya sih emang tradisi dari dulunya. Ketika bergerak sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, biasanya warga akan menganggap hal biasa dan bilang kalau itu emang tugasnya. Bangun infrastruktur seperti jalan atau fasilitas umum, menata ruang, bikin taman, dan seterusnya. Berbeda kalau sudah terjadi seperti ini. Bahkan mesin pompa pun sampai terbakar. Kalau sebelumnya sungai atau saluran air dinormalisasi, mungkin alat pompa nggak sampai terbakar karena tenaga yang dikeluarkan berlebih. Kan jadi double pengeluaran. Normalisasi tetap dilaksanakan juga, perbaikan pompa air atau pengadaan baru lagi. Tetap lanjutkan, Pak. Saya sih yakin ini upaya yang terbaik dari berbagai pilihan. Nggak ada salahnya mencoba daripada tidak melakukan sama sekali. Jangan biarkan Pak Gub bekerja sendiri. Yang lainnya dong unjuk kebolehan. Ada yang mengedukasi masyarakat agar mau ikut aturan pemerintah. Misal, jangan membuang sampah ke saluran air. Warga ini susah banget diingetin pakai tulisan. Yang ada spanduknya diambil buat tutup bangunan-bangunan liar. Alih-alih yang copot dibetulkan lagi, malah dicopot sekalian. Balik lagi ke bangunan liar. Banyak tuh yang bikin di daerah saluran air. Selain membuat kumuh wajah ibu kota, juga menghambat laju air. Bukan hilang sisi kemanusiaan, tapi memang itu daerah yang harus bersih dari bangunan. Ada kan peraturan daerahnya? Warga nih harus saling mengingatkan. Ntar ujung-ujungnya menyalahkan pemerintah.
kelihatan ini memang sudah panggilan ya. Setiap ada kejadian entah apa banjir atau apa pasti kita harus meninjau. Sekaligus kita evaluasi. Tentu tidak akan kita bisa mencapai 100% karena tiap wilayah pasti punya problematik yang berbeda-beda. Saya nanti malah dapat laporan Pak puskesmas kita malah tenggelam gitu. Daerah mana? Nah, malah saya bilang kalau memang perlu harus dipindahkan karena puskesmas itu kan untuk pelayanan masyarakat kan. Jadi itu nanti salah satu harus kita bagian dari evaluasi kita. Gitu. Ada berapa titik Pak yang ditinjau Pak hari ini? Hari ini saya ada 3, ya karena memang ini kan boleh dikatakan cukup merata. Pagup di wilayah utara sama di wilayah barat. Gitu. Ya, oke. Terima kasih. Percayakan sama Bang Dul yang memang anak Betawi asli. Bang Dul itu memang tahu seluk-beluk Jakarta. Mudah-mudahan banjir terutamanya cepat teratasi. Sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, kita dengarkan Bapak Ratu Aing KDM menyampaikan fakta. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Yang mengalir ke Jakarta itu bukan hanya air, tetapi juga uang. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat itu membayar pajak menggunakan NPWP induk yang berpusat di Jakarta. Sehingga dana bagi hasilnya itu mengalir ke Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kabupaten, kota, dan desa harus berjuang untuk apa? 1. Memperbaiki jalan yang rusak karena setiap hari dilewati oleh truk-truk besar yang mengangkut bahan material industri. Yang kedua, harus berjuang memperbaiki sungai karena tiap hari dialiri oleh pencemaran limbah. Yang ketiga, harus berjuang memperbaiki kualitas udara karena dampak dari pencemaran industri. Harus memperbaiki kualitas lingkungan karena semakin menyempitnya lahan. Dan kami lakukan itu semua dengan dana yang seadanya. Tetapi kami tetap semangat karena kami sangat mencintai daerah ini. Salam untuk semuanya. Semoga pagi hari ini dalam keadaan bahagia.